Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Afrizal Hermawan dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289225006 dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD dengan mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya ingin membahas materi mengenai penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Adapun definisi lain dari penyusutan atau diffraction sebagai suatu proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aktiva terwujud ke beban dengan cara sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama perhitungan penyusutan, yang kedua metode garis lurus, yang ketiga metode presentasi tetap dalam buku, yang keempat metode satuan jam kerja aktivitas, yang kelima metode satuan hasil produksi, dan keenam metode jumlah bilangan tahunan. Yang pertama, perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan ditentukan dengan metode garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, metode satuan jasa kerja aktiva, metode satuan hasil produksi, dan metode jumlah bilangan tahun. Notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan yaitu C. Harga perolehan, S. Nilai sisa atau residu, N. Masa manfaat atau umur ekonomis, W. Dasar penyusutan, RK. Biaya penyusutan pada tahun K, BK. Nilai buku pada akhir tahun K, DK. Akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Yang kedua, metode garis lurus. Metode garis lurus dapat dipahami sebagai metode persentase tetap dari harga beli. Metode garis lurus memiliki besar penyusutan yang sama tiap tahunnya. Metode ini lebih menekankan pada aspek waktu daripada aspek kegunaan. Banyak perusahaan menggunakan metode ini karena penggunanya lebih mudah. Metode garis lurus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama sederhana, kedua besar penyusutan per periode tetap, dan yang ketiga tidak memperhatikan pola penggunaan aktiva tetap. Adapun rumus penyusutan garis lurus yaitu R sama dengan C dikurang S per N per 100% bagi N sama dengan R persen. Keterangan R sama dengan beban penyusutan, C sama dengan harga perolehan, S sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan manfaat atau umur ekonomis. Contoh soal, sebuah aset dibeli dengan harga Rp24.000. Nilai residu ditaksir Rp2.000, sedang umur penggunanya ditaksir 5 tahun. Berapakah beban penyusutan per tahun? Ya, di sini jawabannya diketahui C sama dengan Rp24.000, S sama dengan Rp2.000, N sama dengan 5 tahun. Ditanya nilai D, yaitu beban penyusutannya per tahunnya. Dijawab R sama dengan C dikurang S per N. R sama dengan 24.000 dikurang 2.000 dibagi 5, R sama dengan 4.400. Dalam persentase, 100% dibagi N sama dengan R persen. 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Yang ketiga ada metode persentase tetap dari nilai buku. Metode persentase tetap dari nilai buku. Nilai buku atau book value adalah nilai suatu aset yang tersisa setelah dikurangi dengan sejumlah penyusutan yang dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut.
yaitu rumusnya BK sama dengan C dikurang DK atau BK sama dengan C dikali 1 dikurang I dikali X, yaitu keterangannya BK sama dengan nilai buku pada akhir tahun K, C sama dengan harga perolehan, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Contoh soal, sebuah perlengkapan manufaktur dibeli seharga 10 juta rupiah dan disusutkan selama 4 tahun sebesar 4 juta rupiah, berapakah nilai buku tersebut? Ya, mari kita jawab. BK sama dengan C dikurang DK. BK sama dengan 10 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah. BK sama dengan 6 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada metode satuan jam kerja aktivitas. Metode satuan jam kerja aktivitas. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap dibandingkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya yaitu tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi jumlah total jam kerja penggunaan aktiva tetap. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai residu 5 juta rupiah. Dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 jam dengan rata-rata jam produksi per tahun sekitar 2.500 jam. Maka jika dihitung menggunakan metode satuan jam kerja akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nilai penyusutan sama dengan 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Kemudian dibagi 10.000 sama dengan 4.500 jam. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 jam sama dengan 11.250.000 per tahun. Yang kelima, metode satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi atau disebut productive output method. Menurut metode ini beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya, tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan nilai residu dibagi jumlah total produk yang dihasilkan. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah, nilai residu sama dengan 5 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun dan kemampuan kapasitas produksi mesin selama 10.000 unit dengan rata-rata hasil produksi per tahun sekitar 2.500 unit. Nilai penyusutan sama dengan 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah dibagi 10.000 sama dengan 4.500 unit. Jadi nilai penyusutan per tahunnya sebesar 4.500 dikali 2.500 unit sama dengan 11.250.000 per tahun. 6. Metode jumlah bilangan tahunan. Metode jumlah bilangan tahunan. Metode jumlah bilangan tahun disebut juga sum of the years digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Rumusnya yaitu penyusutan sama dengan sisa umur penggunaan dibagi jumlah angka tahun dikali harga perolehan dikulang nilai residu. Pada tanggal 1 Januari 2019 dibeli mesin dengan harga 50 juta rupiah dengan nilai residu 5 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun. Maka jika dihitung menggunakan metode sum of the year digit akan diperoleh hasil sebagai berikut. Penyusutan sama dengan 4/10 dikali 50 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah. Penyusutan sama dengan 4/10 dikali 45 juta rupiah. Penyusutan sama dengan Rp 18 juta rupiah. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya bahas yaitu tentang penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Adapun macam-macam cara penghitungan rumus penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode garis lurus. Kedua, metode persentase tetap dari nilai buku. Yang ketiga, metode satuan jasa kerja aktiva. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Yang kelima, metode jumlah bilangan tahun. Ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.